warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamatul sultanil awliya'i syaitina syaitul qadir jilani qadasa wa zurruhu wa li ma'anati syaihina wa masahina thumma hadrati syaihi ma'ala li ma'ala masahil fadila syaihi isudin wa abdissalam sultanil ulama Bismillah hadarati imam jalil asradi Bismillah hadarati Haji Hashim Asy'ari Haji Munasim Haji Abdul Jalil Haji Ahmad Sirajuddin bin Haji Nawab Taqabbatu warid wa hini amin syai'ul lillahumul Fatihah. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassala bismillah wa bilhadi lillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salam ala dhaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah la yasin habibillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Hadratil mukarramin para alim para asatidz para sapu pilih sepuh ingkang tansah kawula muliakan jajaran pengurus Masjid Nurul Falah yang saya hormati sedaya jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa bi'idnillah wa aunillah. Dengan izin pertolongan Allah kita semua masih diberikan kenikmatan iman Islam. Masih diberikan kesehatan dhahiran wa batinan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan menjadi penyelamat kita di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafana wa bi'ulumihi wa amidana bi asrarihi amin. Adalah salah satu keterangan yang dalam kitab Jama'us Shaghir karangan pun daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika atibabal jannati fastaftihu fayaqulul khazinu man anta ati nekani ingsun babal jannah ing lawange swarga ketika mendatangi pintu surga fastaftihu maka nulin jaluk buka ake ingsun sehingga ketika sudah sampai di pintu surga minta untuk dibukakan pintu surga tersebut fayaqulu maka dawuh sapa al-khazin malaikat kang jaga lawang swarga ketika tekan ngarepe pintu walaupun Kanjeng Nabi tetap malaikat ora kenal takon man anta
kamu siapa? Ditanya kamu siapa? Fa aku maka ngucap ingsun Kanjeng Nabi Muhammad, saya ini Nabi Muhammad. Fa yaqulu maka dawuh sapa Khazin, bika sebab Kanjeng Nabi teka umirtu merentahaken Allah amtataha yang tau orang buka ingsun li ahadan mari wong suwiji qoblaka ing dalem sadurunge ira. Jadi besok ketika kondisi di mana pintu surga itu tadi tidak akan dibuka terkecuali yang akan membuka pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk satu kunci yang disebutkan dalam hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah yang pertama akan masuk konteksnya ketika semua manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amalnya, mendapatkan buku catatannya. Maka di situ sudah terlihat antara surga dan neraka. Maka ternyata tidak cuman di dunia saja orang silaturahmi. Ahli neraka pun ketika melihat orang yang ahli surga, sebelum mereka menuju ke tempat masing-masing, mereka datang mengucapkan selamat. Beruntung sekali engkau dapat surga. Itu dikasih selamat oleh orang-orang ahli neraka sebelum mereka masuk ke dalam tempatnya masing-masing. Itu salah satu penjelasan di kitab Tafsir Yasin. Habib rawahu Ahmad Hambal wal Muslim an Anasin saking sahabat Anas sahihun hadis sahih. Akhiru ma yadkhulul jannah rajulun yaqulu lahu Juhaina. Akhiru ma utawi paling akhire wong, orang yang paling akhir yadkhulul jannah, masuk di dalam surga. Rajulun itu laki-laki. Jadi nanti yang paling akhir masuk ke dalam surga itu dijelaskan adalah seorang laki-laki. Yaqulu maka diucapake, dijelaskan lahu maring rajul Juhaina sapa Juhaina. Juhaina itu siapa? Fayaqulu maka ngucap sapa ahlul jannah, penduduk surga menjawab, inda Juhaina al khabaru al yaqinu. Indal Juhaina ikut tetap ing dalam sandingi Juhaina al khabar utawi khabar al yakinu kang yakin. Jadi orang yang akan masuk ke dalam surga yang paling akhir itu disebut Juhaina. Ya, nama panggilannya Juhaina. Maka orang-orang ahli surga itu akan bertanya, hai Juhaina, apakah masih ada orang yang belum masuk ke surga? Cara bahasanya juga ini berarti wong sing paling akhir pol masuk surga. Maka jawab wis langka, ini saya udah masuk, tidak ada ya. Sebagai orang yang paling belakang masuk ke dalam surga ya, sekalipun terakhir tetap masuknya masuk yang baik ya, tetap senang. Jenengan antri dimanapun, ketika tetap dapat antrian walaupun terakhir ya tetap senang. Tatkala di luar masih banyak yang tidak dapat antrian, tiket wis entek, kita dapat tapi terakhir yus tetap bunga. Itu orang yang beruntung, orang yang bahagia. Akhiru qaryah min qurral islami kharabal Madinah. Akhirul Korea utawi luwi akhir-akhire kota min qurul Islam kang tetep saking kotane Islam kharabal Madinah, apane kharaba rusake kota Madinah. An Nabi Hurairah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah ngendika bahwa kota
kota-kotanya umat Islam yang paling akhir rusaknya nanti ketika di hari kiamat adalah kota Madinah. Itu yang paling akhir. Maka beruntung panjenengan yang mampu sudah pernah menginjakan kaki ke sana, sehingga menjadi saksi bahwa panjenengan sudah hadir ziarah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum mampu pun tetap mengamalkan segala berbagai macam amal soleh yang ibadahnya pahalanya sama seperti ibadah haji dan umroh, termasuk diantaranya pagi hari ini panjenengan bisa hadir dengan berjamaah sekaligus dilanjut dengan ta'lim. Karena itu tiada lain adalah pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Akhiru ma yusyaru ra'iyan, akhiru ma utawi akhir-akhirnya wong kang den giring, manusia yang akan terakhir digiring min Muzainah, dari Muzainah yuri danil Madinah, yang ketika mengharapkan masuk ke dalam Madinah, yan ikoni, ketika dua golongan yang digiring bihonamiha, seperti giring kambing, fayajadaniha, maka sampai akhirnya menemukan kota Madinah wuhusan, walaupun kondisinya sudah tidak karuan, hatta idza balaghu saniyatal wada, maka ketika sampai di Madinah ternyata di situ akhir daripada kota tersebut menuju hancur daripada kota di alam dunia ini. Orang yang digiring menuju ke Madinah, ternyata di sini hancur, lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Dan semuanya memang sesuai dengan Quran menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika nanti diguncangkan dengan goncangannya, semua yang sudah dibangun sebegitu besarnya, entah itu gedung apapun, semuanya akan hancur, akan kembali. Adamu bis sama'i dunya tu'radu alaihi a'malun dzurriyyatihi. Adamun utawi Nabi Adam bis sama'i ikut tetap ing dalam langit adunya, langit dunia yang dekat, tu'radu akan dipalingkan alaihi ing atase Nabi Adam apa a'malu dzurriyyah, pira-pira amal keturunan Nabi Adam. Jadi keturunan anak cucu Adam, tatkala ketika mereka di dunia itu taat kepada Allah, mereka akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Tapi ketika tidak, mereka akan dipalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf bisa ma'isaniya, itu posisinya berada di langit yang kedua. Makanya ketika di Quran dijelaskan bahwa langit itu berlapis 7, bumi juga berlapis 7. Ketika dijelaskan tatkala Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah, diperlihatkan langit pertama, kedua dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa hebatnya Allah, betapa luar biasa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun menjadi satu pelajaran untuk kita. Siapapun orang yang kaya tetap masih ada orang yang di atasnya. Siapapun orang yang pintar masih ada orang yang di atasnya. Yang kuat masih ada di atasnya. Jadi jangan merasa diri kita yang paling atas, karena di atas kita pasti ada lagi. Sehingga dengan tujuan itu agar diri kita tetap memiliki sifat rendah hati, tawadhu, sesuai dengan filosofi ketika kita tadi melaksanakan ibadah sholat, dengan kalimat takbir bahwa diri kita adalah kecil dalam pandangan Allah, di hadapan Allah tidak besar. Dan setelah kita takbir, wajah kita di hadapan bukan ke atas tapi ke bawah.
menunjukkan bagaimanapun kita sukses seperti ini berada di atas karena ada orang yang di bawah. Orang tidak akan disebut kaya kalau tidak ada orang miskin. Orang tidak akan disebut kuat kalau tidak ada orang yang lemah. Maka hakikatnya ya kita berpasang-pasangan, adanya kita mampu karena ada yang tidak mampu. Maka tetap harus lihat ke bawah. Wa abnal kholati Yahya wa Isa, sedangkan anak keturunan daripada Nabi Yahya dan Nabi Isa bisama Isaliyah itu berada di langit yang ketiga. Wa Idrisu, sedangkan Nabi Idris alaihi salam bisama Irrabi'ah berada di langit yang keempat. Wa Harun Nabi Sadisah, sedangkan Nabi Harun berada di langit yang keenam. Wa Ibrahim bisama Isabi'ah, sedangkan Nabi Ibrahim alaihi salam berada di langit yang ketujuh. Nabi saja tetap tingkatannya berbeda-beda, adalah sama-sama utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia juga ada kelas-kelasan. Tadi ketika di surga juga ada kelas-kelasan masing-masing. Maka paling tidak tempat yang sudah diistimewakan oleh Allah disediakan untuk orang yang taat, sekalipun itu tingkatan yang paling bawah, tapi tetap itu sesuatu yang istimewa. Afatudor fi asolhu, utawi penyakite baguse awak. Asolhu iku sombong. Jadi penyakit manusia itu tidak cuman sesuatu yang terlihat. Kalau secara jasmani penyakit itu bisa dirasakan oleh orang yang merasa punya penyakit. Tapi kalau sakitnya adalah sakit penyakit hati, ini adalah sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang yang berpenyakit, tapi yang merasakan adalah orang lain. Maka kita selalu meminta kepada Allah agar diselamatkan dari penyakit-penyakit hati. Karena bagaimanapun makhluk pertama kali yang dikeluarkan dari surga, iblis laknatullah, itu juga karena penyakitnya hati, punya rasa iri dengki kepada Nabi Adam. Dan diturunkan lagi sampai kepada anaknya Nabi Adam, Qabil, membunuh saudaranya. Itu juga penyakitnya penyakit hati. Sehingga kita harus benar-benar agar menjadi memiliki qalbun salim, hati yang selamat. Insya Allah kalau hatinya selamat ya badannya selamat. Makanya kenapa ketika kontak orang dulu, anaknya mau merantau, anaknya mau kemana, itu bahasa orang itu pasti hati-hati. Artinya dijaga hatinya, ya kan? Kalau hatinya dijaga, insya Allah selamat. Maka kita harus menjaga benar-benar hati kita agar diri kita bisa menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang selamat. Wa'afatus syaja'ah, penyakitnya wong waninan itu suka merampas, mendolimi orang yang di bawahnya yang lemah, ya, merasa kuat akhirnya menindas yang lemah. Itu penyakitnya orang yang merasa kuat, diberikan kekuatan entah itu dengan kekuasaan atau dengan tenaga yang begitu kuat, ya, melihat ada orang yang seakan-akan oh dia di bawah kita lemah, sudah ya, ditindas saja. Itu juga bagian dari penyakit. Wa'afatus samaha, sedangkan penyakitnya orang yang dermawan, al-mannu, itu ngundat-ngundat, selalu diungkit-ungkit. Apa yang sudah dilakukan diungkit-ungkit. Maka ini bukan sifatnya umat Islam yang beriman kepada Allah. Kalau beriman, apapun yang dilakukan sudah lillah karena Allah, sesuai dengan praktek kita sholat, ucapan setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, kembalinya lillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada linnas. Tapi zaman akhir zaman, orang melakukan satu ibadah, melakukan
satu kebaikan amal soleh itu tujuannya linnas, bukan lillah. Karena manusia, yang dicari karena manusianya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kita luruskan lagi niat kita dalam ibadah agar tidak menjadi orang yang rugi. Karena ketika sudah salah niat akan menjadi orang yang sangat rugi nantinya. Wa afatul jamali khuyala. Sedangkan penyakit orang yang bagus rupanya adalah orang yang seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri. Merasa dirinya yang paling bagus, paling cantik, paling ganteng. Padahal itu semua akan hilang dengan berubahnya, tambahnya umur, waktu, berputarnya waktu, itu semuanya akan hilang. Semua yang dinamakan dunia itu pasti akan hancur, rusak. Tidak ada yang namanya dunia itu tidak rusak. Motor baru ya lama-lama dipakai dan dipakai rusak. Mobil sama dipakai dan dipakai rusak. Rumah dibangun mau mahal apapun tetap rusak. Punya istri yang cantik, anak yang bagus, semuanya tetap akan rusak. Tidak akan selamanya itu, dunia itu tidak seperti itu. Beda dengan surga, itu abadi. Makanya diingatkan oleh Allah, walal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Tujuan umat Islam yang beriman kepada Allah bukan di dunia, karena dunia ini tidak kekal. Dunia ini tidak kekal. Tapi akhirat yang kita tuju, bahwa itu tujuan utama umat Islam yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afatul ibadah, termasuk penyakitnya ibadah al-fatrah, itu kondisinya itu kadang malas. Makanya yang menjadikan pengaruh malasnya itu karena faktor dari makanan. Hanya kembali lagi apa yang kita makan. Kalau sesuatu yang bersih, baik, halal dan thayyibah, maka insya Allah diri kita akan semangat terus dalam ibadah. Jangan berharap ibadahnya akan rajin kalau yang dimakan sesuatu yang jauh dari syariat, sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Makanya ada seorang imam namanya Al-Mubarak. Itu dikenal di zaman itu ulama yang luar biasa. Dia itu bisa mendengar percakapan malaikat, dikasih rahasia oleh Allah. Setiap tahun dia melaksanakan ibadah haji. Ketika ibadah haji itu selalu mendengar obrolan malaikat. Malaikat mengatakan, ini tahun ini haji yang diterima siapa? Oh, yang diterima cuma jamaahnya Al-Mubarak. Dan suatu ketika dirinya akan melakukan tahun berikutnya melakukan ibadah haji. Pas kebetulan di komplek-komplek di Mekah Madinah, di situ kan banyak ada orang jualan. Ketika ingin sesuatu, membeli sesuatu makanan, dia itu mencicipi. Ternyata ketika mencicipi tidak jadi beli. Dan akhirnya ketika dia di Masjidil Haram beribadah, itu mendengar obrolan malaikat, siapa tahun ini yang diterima ibadahnya? Tidak ada satupun yang diterima. Kagetnya luar biasa. Saya punya salah apa kok bisa ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Ternyata ingat, gara-gara nyicipi makanan yang tadi tidak jadi beli, itu belum, barangkali yang punya itu tidak ikhlas. Balik lagi dicari. Ingat itu setelah beberapa hari dicari yang jualan ternyata tidak ada. Nyari tahu setelah cari informasi ternyata orangnya sudah meninggal. Bagaimana akan minta maaf kepada orangnya?
Jadi dia mencari anak-anaknya, dicari seluruh anak-anaknya, minta ridho dan minta ikhlasnya. Itu begitu luar biasa seorang ulama sampai menjaga itu semua. Jika sampai anaknya semuanya sudah ridho ikhlas, baru ketika ibadah lagi mendengar lagi ucapannya malaikat bahwa jamaahnya al-mubarak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya ketika misalkan konteks yang sering kadang kita lupa, karena kita adalah makhluk yang sudah dinas oleh Allah, al-insanu mahalul khata' wan nisyan, bahwa diri kita itu jelas dari sananya memang sudah dibuat oleh Allah yang punya sifat lupa. Cuman kita tetap harus hati-hati. Kayak konteksnya ketika kita makan di warung, karena memang kesalahannya kita itu kebiasaan adatnya tidak menggunakan pakai ilmu fikih. Kalau menggunakan pakai ilmu fikih, kalau kita masuk ke warung itu yang benar itu adalah tanya dulu harganya, bukan pesan dulu makanannya. Makanya kalau resikonya kita pesan dulu, ya siap konsekuensinya. Kalau mahal ya jangan protes. Makanan sudah masuk ke perut kok protes. Barang paning kasir berapa mbak? Oh segini, kok mahal sekali. Lah gimana sudah masuk ke perut kok nembe nawar kok mahal sekali? Ini kan lucu. Makanya yang benar itu kan tanya. Ketika sampai ke warung, ini harganya berapa, ini harganya berapa, ini berarti sudah jelas, baru pesan. Makanya untungnya sekarang banyak juga warung yang akhirnya memahami dengan cara sudah ada harganya itu kan, atau misalkan di GoFood sudah tertera harganya, itu yang benar seperti itu, ya kan. Bukan ketika yang datang pakai motor harganya sedang biasa, tapi kalau pakainya mobil nanti harganya dinaikkan, itu kan. Ya, harganya beda karena yang berkendara itu berbeda. Nah artinya ketika masuk ke dalam warung jangan sampai lupa, misalkan makan gorengan 3 ngitungnya siji, sebelum mau ning dalan kelingan di jornabe itu bermasalah, masuk ke perut kok, untuk ibadah kok sesuatu yang bukan haknya dimakan, harus diselesaikan. Makanya konteksnya sebagai umat Islam disuruh untuk mempermudah, jangan mempersulit. Kalau kita tidak mau dipersulit ya harus mempermudah orang lain. Contoh ketika kita beli sesuatu, misalkan beli bokol atau apa, ternyata kita pakai uang besar belum ada kembaliannya, suruh dikembalikan lagi, itu kan segera, cepat-cepat kalau bisa. Saya itu paling tidak tenang kalau misalkan beli itu ternyata uangnya dikembalikan lagi, itu harus muter, tak nuker lagi langsung balik lagi. Salah apa? Barangkali lupa dan khawatirnya ketika meninggal yang jualan belum ikhlas, kayak apa ya, disandra di alam kubur gara-gara hutang yang tidak seberapa itu kan misalkan. Makanya lebih baik misalkan kalau kembalinya tidak ada 2.000 atau 5.000, besoknya ke situ lagi, sudah gampang besok. Kalau yang jualan lupa, ya sudah diniati untuk sedekah, sudah selesai, jadi biar enak. Kalau saya tak niatnya seperti itu, ya dulu kan kembalinya tidak ada, misalkan 3.000, 4.000, ya sudah, tapi gampang besok lagi ke situ. Kalau ternyata besok dianya lupa, ya udah tak niati sedekah, sudah, jadi memudahkan orang lain. Maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sengko ngenteni ikhlas sing odong wis mati bae tak ikhlasna. Gimana? Islam mengajar kita disuruh mudahkan orang lain kok mempersulit. Nanti kita pun akan dipersulit oleh Allah nanti ketika di hari kiamat. Maka dipermudah. Suka memudahkan orang lain, jangan mempersulit. Kalau siapapun yang memudahkan, Allah akan mudahkan urusannya. Jangan mempersulit, apalagi keterkaitan dengan masalah tadi, semacam kayak hutang piutang paling tidak seberapa, tapi kan bermasalah. Ya, itu tetap akan menjadi satu penghalang. Ya, menjadi penghalang. Termasuk di Usfuriyah itu kisah seorang yang gara-gara cuman ngakali selilit, ya ngambil anunya pagarnya tetangga, ndak ngomong,
Itu di alam kubur disiksa terus-terusan. Kira-kira untuk ngakali selitok nugel pagarnya tetangga, pagar dulu itu menggunakan pakai ya, bahasanya geribik itu diprotes kali orang ngomong harus yang duwe sama aja dengan mencuri. Sekalipun niatnya pinjem dikembalikan, tapi kan yang punya tidak tahu. Sama kayak jenengan pakai sendal pun juga sama, sendal masjid untuk wudhu misalkan milik jamaah, ya ndak pinjem ya hukumnya dosa. Ya kan? Harus izin sama yang punya, jangan asal pakai saja, nggak boleh. Maka harus dijaga hati-hati. Wa afatul hadisil qidbu, sedangkan penyakitnya orang yang berbicara adalah berbohong. Makanya Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya bahwa sesuatu yang sangat ringan dari diri kita adalah berbohong. Makanya kalau tidak pernah berbohong, ya tidak usah, karena itu akan menjadi penyakit. Oh ternyata ngapusi kepenak ya aman lah, kasih ngerti gitu kan. Nanti besoknya lagi ketagihan, terus ketagihan. Oh itu bahaya. Kalau belum pernah mending tidak usah. Hidup itu enak. Jadi kalau kita sudah berbohong, terus ketemu itu ketar-ketir, jangan-jangan ditembung kok kayak ngerti gitu kan. Ya, dalam keluarga saja suami berbohong kepada istri saja tetap ketar-ketir, tidak nyaman gitu kan. Tapi kalau terbuka wis mending, cara bahasanya ngomong pahit ya paling diupload sudah, setelah itu selesai, tidak ada masalah. Paling digawe jengkel baru itu sudah selesai, daripada berbohong menutupi kejelekan kekurangannya. Namanya bangkai ditutupi tetap pasti akan ya tercium juga kan. Duren dumpetan ning ndi tetep bae mambune hancur ya kan, konangan ya kan. Itu kalau kepengen hidup yang enak ya jangan sekali-kali berbohong, kecuali dalam konteksnya benar-benar darurat sekali. Dan itu pun ya sudah, setelah itu tobat minta kepada Allah agar biar tidak terulangi lagi. Karena hal-hal yang semacam itu biasanya nanti akan terus digunakan seakan-akan makna darurat itu kepepet terusan. Ya, duduk kepepet yang dalam kondisi memang benar-benar urgent sekali. Ya kan? Digunakannya malah digunakan untuk hal yang tidak baik. Karena berbohong yang baik ya sesuatu yang emang konteksnya adalah untuk kebaikan. Tapi jangan selalu semuanya dikaitkan niatnya untuk kebaikan tapi untuk berbohong ya tetap salah. Ya. Tetap dilarang dalam syariat Islam, itu menjadi penyakit orang yang suka ngomong. Apalagi orang yang ngomongnya selalu tinggi padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Maka boleh diperintahkan kita untuk menghentikannya dengan ucapan yang lebih tinggi. Bahasanya disombongi lagi orang yang ketika ucapannya tinggi karena sombong. Maka disombongi dengan tujuan agar dirinya bisa jera, dirinya akhirnya taubat, tidak mengulangi lagi. Itu boleh malah dianggap sebagai sedekah. Menyombongi orang yang sombong itu termasuk ibadah ya kan? Jadi tujuannya, tapi dengan tujuannya adalah menyadarkan, bukan tujuan akhir pada beda disombongi. Itu enggak. Ya, tidak suka orang kalau kumpul bertemu si A rekan dhuwur padahal bisa ngerti kabeh. Si dicak kandang ngerti bahwa kayak omongnya biasa itu kan. Itu boleh untuk disombongi biar dia tidak kebiasaan seperti itu terus. Wa afatul ilmi, sedangkan penyakitnya orang yang mencari ilmu adalah an-nisyanu, sifat lupa. Itu penyakit. Belajar ya penyakitnya ya kelalenan. Apalagi konteksnya belajar model ini sudah kayak panjenengan konten misalkan bahasa ilmu itu harus diikat. Kalau tidak diikat ya memang harus pasti pergi, lepas. Ya paling tidak sedikit demi sedikit
diamalkan, itu untuk mengencangkan. Jadi untuk mengamalkan itu sehingga ingatannya akan kuat. Jadi kalau nggak diamalkan ya sulit, pasti sering lupa. Sama dengan bacaan doa atau apa misalkan. Satu keterangan dalam satu hadis itu, misalkan diriwayatkan dari sahabat Mu'ad, Rasulullah itu suatu ketika kumpul dengan sahabat, terus sahabat Mu'ad itu duduk di sebelahnya. Akhadha biyadi, kata Rasulullah memegang tangan sahabat Mu'ad, tangannya dipegang. Setelah dipegang, Rasulullah mengatakan wallahi innila uhibbuka summa usika, kata Rasul. Hai Mu'ad, demi Allah saya ini suka sama kamu. Sukanya Rasul itu maksudnya suka karena Allah, bukan suka karena nafsu. Karena Mu'ad seorang yang ibadahnya rajin, perintah Allah dia semangat dilaksanakan, kepada manusia dia baik. Maka karena saking sukanya Rasulullah dengan umat, akhirnya memberikan satu wasiat. Suma usika, saya akan memberikan wasiat kepadamu Mu'ad. Apa ya Rasul, kata Mu'ad? Ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, kata Rasul. Punya kamu jangan meninggalkan setiap sholat ini doa ini, kata Rasul. Apa ya Rasul doanya? Setiap ada sholat 5 waktu jangan kau tinggalkan doa ini. Apa doanya? Rasul mengajarkan doa wasiat itu berlaku untuk kita sebagai umatnya, dan doanya memang bagus, pendek. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa ajaran di Kanjeng Nabi, nggo sahabat Mu'ad, dan berlaku untuk kita. Nah, kalau itu misalkan tidak kita sering baca ngaji itu, ya hilang, tidak akan ingat. Tapi kalau sudah belajar terus diamalkan, dan doanya juga keren itu, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah minta pertolongan kepadamu agar selalu ingat kepadamu. Maknanya ingat ya, wong sholat kan as-sholatu li dzikri, orang sholat berarti kelingan mari Gusti Allah. Maka mintanya pertolongannya kepada Allah agar selalu ingat kepadamu, berarti selalu biar siang malam tidak lepas sholat. Wa syukrika, agar menjadi orang yang termasuk kategori orang yang syukur kepada Allah. Tidak cuma syukur bilisan saja ketika dapat rezeki, tapi konteks makna syukur menurut ulama asyukruhu wa ta'abud. Syukur adalah orang yang ketika dia mendapatkan nikmat oleh Allah, dia menambah ibadahnya, menambah sholatnya. Maka ulama kita itu seperti itu. Bahasanya tidak enak sama Allah, udah dikasih kesehatan, udah dikasih bisa makan, udah dikasih anak istri, ya kan? Anaknya nurut, bojone nurut. Kenapa tidak nambah sholatnya? Itu kan. Maka kalau tidak nambah sholatnya berarti belum dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husni ibadatik, agar ibadahnya selalu baik dalam pandangan Allah. Itu minta pertolongan kepada Allah. Itu doa pendek tapi bagus. Artinya ketika tidak diamalkan, ya pasti akan hilang, lupa. Ya, sama seperti pisau kalau tidak pernah diasah ya tidak akan tajam. Sering diasah ya mau digunakan kapanpun ya tinggal makai enak. Ya. Jadi penyakitnya orang yang mencari ilmu ya diantaranya karena lupa, atau di sisi lain penyakitnya orang yang baru belajar juga bisa dikatakan sombong. Itu dalam keterangan di kitab atau hadis lain juga ada yang seperti itu. Jadi bisa dikatakan karena lupa, bisa ketika belajar wah merasa dirinya yang paling tahu, ya seakan-akan orang lain belum tahu, sehingga akhirnya sombong, menyalahkan orang lain. Itu juga sekarang juga ada yang konteks yang kedua, ya penyakitnya orang yang baru belajar akhirnya menunjukkan kesombongan. Tapi nanti kalau sudah pertengahan baru nanti merasakan oh ternyata saya salah. Ya kan sama seperti orang yang baru selesai
dinobatkan mendapatkan titel sarjana ataupun doktor, itu kan terlalu idealis sekali kan, idealis sekali, tidak mau kasih masukan, punya dirinya seakan benar. Baru nanti proses ketika perjalanannya menerapkan ilmu sendiri baru tahu ternyata tidak sesuai, semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak semuanya pas dengan apa yang kita ungkapkan. Itu kan pasti ada kurang-kurangnya. Jadi penyakitnya orang mencari ilmu adalah satu lupa, yang kedua kalau dalam hadis lain adalah sombong. Makanya tetap ulama kita mengajarkan betapa luar biasa ketika ilmu itu tidak cuma satu jalur, itu banyak sekali ya. Tidak cuma Quran saja, tafsir saja, tidak cuma hadis saja ya, ada fikihnya, ada usul fikihnya, ada termasuk akhlak juga, sehingga menjadi baik, menjadi benar. Wa afatul ilmi, begitu juga ada penyakitnya ilmu lagi adalah as-safahu, bodoh. Semakin sering kita belajar, semakin seakan-akan diri kita itu bodoh, akan merasakan bodoh. Kok kayak gini saja baru tahu, itu kan, kenapa dari dulu tidak tahu, itu kan. Akhirnya merasakan dirinya itu bodoh. Dan orang yang selalu belajar itu akan semakin haus, seakan semakin kok sudah semua, masih kurang. Makanya karena para ulama kita itu terus belajar, karena ibarat orang semakin haus, masih kurang, terasa dirinya bodoh. Nah, merasa ini kalau sudah tingkatnya ke sana bukan merasa pintar, justru sudah semakin ke atas merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Ya. Sifat tawadunya sudah mulai muncul orang yang ketika berilmu. Wa afatul hasabil fakhru, penyakitnya kemuliaan itu akhirnya ketika diberikan kehormatan kemuliaan yang tinggi, dia akhirnya seenaknya sendiri, aturan itu semuanya diterjang ya. Tidak ada aturan yang tidak diterjang, walaupun ada ungkapan, tapi ungkapan ini tidak pantas untuk ditiru, tapi secara logika benar bahwa aturan itu hakikatnya itu untuk dilanggar. Aturan itu sebenarnya untuk dilanggar, bukan untuk dipatuhi. Nah, ngapain dipatuhi? Patuhi tidak usah ada aturan. Itu ada logika yang seperti itu, tapi sebenarnya itu tidak baik gitu ya. Benar logika. Yang namanya aturan ya untuk dilanggar. Nah, kalau untuk dipatuhi lah ngapain buat aturan itu kan. Ya itu kalau dalam bahasanya semantik ya pengolahan kata saja. Ya kan. Tapi ya istilah secara awam ya bagusnya tidak usah, jangan diikuti. Dan secara logika ya masuk benar, namanya aturan memang harus untuk dilanggar. Kalau dilanggar berarti tidak ada manfaatnya aturan itu dibuat, itu kan. Artinya kalau sudah baik ya tidak usah ada aturan. Sudah baik, apa yang dibuat aturan? Wa afatul judi saraf, sedangkan penyakitnya orang yang memberikan itu kadang seenaknya sendiri, akhirnya mudah untuk menghina orang lain. Ini juga harus hati-hati. Dalam hadis lain disebutkan, termasuk riwayat dari Ibnu Abbas, afatuddin, bahwa penyakit agama salah satu ada 3. Penyakitnya agama itu ada 3. Yang pertama faqihun, orang yang ahli fikih. Fajirun, orang ahli fikih yang jelek akhlaknya, buruk akhlaknya, tidak bisa menjadi panutan. Akhirnya seenaknya sendiri loh. Ketika di hadapan orang seakan-akan dirinya paling bisa, tapi dalam prakteknya loh kok gimana, katanya kayak gini, kok dia kayak gitu. Ternyata setelah ditegur, nah ini ada pendapatnya kayak gini, itu namanya tidak memberikan contoh yang baik.
Kalau mau menggunakan pakai pendapat lain sekalipun itu benar, tapi jangan diperlihatkan oleh jamaahnya, oleh muridnya atau oleh santrinya. Oh, buat aturan kayak gitu kok dirinya misalkan melanggar sendiri misalkan. Sekalipun itu misalkan ternyata yang disampaikan ada 2 poin, ketiga poin itu memang ada misalkan. Satu ini boleh, ini tidak boleh. Dan yang tidak boleh dia langgar, tapi dia menggunakan pakai pedoman pendapat lain yang mengatakan bahwa itu boleh, itu kan. Itu kan tetap dipandang oleh orang yang menerima ilmu dari awal kan, ini gimana? Waktu menyampaikan boleh tapi prakteknya kok dia kayak gitu, itu kan. Ya. Maka ya, itu termasuk penyakitnya agama, diantaranya dia tahu ilmunya tapi tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat, kepada jamaah. Ya, contoh konteks misalkan cara dalam bahasa sholat. Ya, sholat yang baik umumnya orang sholat yang baik itu tangannya diangkat pasrah ketika takbiratul ihram. Sudah, itu bahasa umumnya seperti itu ya. Tapi ketika dia melakukan sholat tapi konteksnya ketika takbiratul ihram itu tangannya diangkat, tapi setelah diangkat bukan sedekap tapi medengkreng, seakan-akan kok ayo nantang. Itu kalau dipandang secara orang awam itu kan gimana kok sholat kok kayak gitu, itu kan. Sekalipun secara hukum itu boleh, tidak ada masalah, tapi secara akhlak kan tidak pantas. Pan ngadu mari guso kok nantang, kan tangannya orang rapi itu kan, padahal itu tidak apa-apa, secara hukum tidak apa-apa. Makanya harus bisa menerapkan pada tempatnya. Kalau tidak menerapkan pada tempatnya, akhirnya banyak kontra. Wa imamun jair, yang kedua rusaknya agama, penyakitnya agama adalah pemimpin yang jelek. Wis tokoh masyarakatnya sing ngerti ilmu juga perilakunya tidak bisa untuk jadi panutan, yang di depan yang jadi pemimpin juga sama, tidak bisa menjadi panutan. Ini rusak, menjadi penyakit, sehingga tidak akan bisa sampai pada yang diharapkan, yang disampaikan isi di dalam Quran agama Islam itu seperti ini, tapi prakteknya kok kenapa jauh dari apa yang disampaikan isi dari Quran. Karena tadi tokohnya yang berilmu saja tapi tidak punya akhlakul karimah, yang di depan yang mimpin juga sama, tidak bisa menjadi pemimpin yang bisa dijadikan panutan. Wa mujtahidun jahilun, yang ketiga orang yang berijtihad, orang yang ibadah rajin tapi bodoh. Ibadahnya rajin tapi bodoh. Ini penyakit agama. Sehingga nanti suatu ketika kalau sudah tidak ada imam, ataupun konteksnya sing biasa ngimam iki delalah langkah kabeh, itu pasti yang akan ditunjuk ke depan adalah subis biasa jamaah. Padahal konteksnya dia adalah bodoh. Itu rusak. Makanya tetap kalau sudah sergap jamaah ya harus sergap ngaji. Karena yang menyelamatkan, membenarkan itu adalah ilmunya. Oh ini benar, ini salah, sehingga nanti tahu dia bagaimana. Ketika suatu saat lupa, yang harus dilakukan bagaimana. Itu secara masyarakat memandang ketika tidak ada orang lain yang akan disuruh ke depan, yang biasa setiap hari jamaah. Kalau dia konteksnya jamaah saja, tidak ngaji, itu pasti bodoh. Sehingga nanti repot kalau suatu saat pas di depan ternyata salah, gitu kan. Karena merusak semua. Orang yang ikut jadi rusak semua. Makanya judulnya ketika sudah ngaji, ini menjadi satu bekal kunci agar lebih hati-hati. Ya, bukan berarti
seseorang tidak boleh jadi imam, siapapun boleh, yang penting bisa memenuhi syarat boleh. Ya, setiap hari sudah jamaah sehingga tetap harus lebih tahu, karena konteksnya kadang ketika di depan itu tetap berbeda. Tidak biasa di depan ya tidak punya mental juga bisa hilang semua. Bisa Allahu Akbar bingung yang mau dibaca apa, itu kan. Tiba-tiba Fatihahnya lupa, langsung bacanya surat pendek, itu kan. Nanti ya. Makanya itu menjadi satu penyakit dalam agama yang harus kita hindari. Afatul ilmi an-nisyanu wa adhu an tuhaddisa bihi ghairi ahli. Dijelaskan bahwa penyakitnya ilmu itu lupa dan menyia-nyiakan ilmu itu termasuk akan menceritakan sesuatu yang bukan ahlinya. Jadi yang diharapkan di sini ghairi ahlihi, orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak paham, orang yang diusahakan tapi tetap tidak paham. Sedangkan yang dimaksud dengan tuhadis di sini orang yang menggugurkan rawi dari orang yang meriwayatkan hadis itu sendiri. Ketika kaitan dengan satu hadis dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh berbagai periwayat, maka juga harus bisa melihat kualitas periwayatannya. Akilur riba, orang yang makan riba, wa mukiluhu, dan orang yang memberikan makanan riba, wa katibuhu, orang yang mencatat riba, wa syahidahu, orang yang menyaksikan, idza alimu dzalik, ketika mereka mengetahui itu, wal washimah, dan perempuan, wal mausyumatu lil husni, perempuan yang diberikan di wajahnya dikasih titik seperti andeng-andeng, bisa menjadikan seperti dia cantik, wala wisodaqah, dan orang yang mencegah untuk bersedekah, wal murtaddu, orang yang murtad, a'robian, dari satu desa, ba'dal hijrah, setelah mereka pindah, mal'unun, itu semua adalah orang yang dilaknat oleh Allah, ala lisani Muhammadin yaumal qiyamah. Jadi intinya gini, Rasulullah itu melaknat golongan orang yang termasuk satu, mencari rizki dengan cara riba. Sing golet dilaknat, sing nyein dilaknat, sing nyatet kaitan dengan masalah riba dilaknat, yang menyaksikan dilaknat, sampai perempuan yang membuat tadi biar tambah cantik untuk merayu orang lain itu juga dilaknat oleh Allah. Termasuk orang yang mencegah sodako, susah sodako, sajubul ke sodako, hati-hati, itu dilaknat oleh Rasulullah. Dan ketika di hari kiamat, Rasul itu menyampaikan, silahkan kalian memberi walaupun baru mampu sedikit. Namanya sodako kan bebas, nominalnya terserah. Artinya ketika kita misalkan mampu, ada orang tidak mampu kok mau bersedekah ikut bantu kok, dicegah, itu hati-hati. Secara tidak langsung kita itu dibenci oleh Rasulullah, dilaknat. Dan orang mau ikut melakukan kebaikan kok dicegah, dilarang, maka tetap dilatih, tidak apa-apa. Misalkan nominalnya segini, tapi barangkali ada yang belum mampu segitu, ya silakan semampunya. Itu kan tetap memberikan kesempatan orang lain juga untuk melakukan satu amal soleh.
Intinya jangan sampai kita menjadi orang yang mencegah orang mau melakukan kebaikan, termasuk dalam sodako. Ya. Jadi aja lebih bin gurune semene ke sampean gini semene. Loh, dia mampu nih semono wis. Jangan malah dicegah akhirnya dia tidak jadi. Malu gara-gara tadi dicegah, akhirnya ya wis karena orang duwene semene wis izin ora sidak. Yang bagus ya harus tetap dimotivasi, tidak apa-apa. Latihan tidak apa-apa itu. Udah bagus itu kan. Yang lain bisa kayak kian wis ora penggo tambah-tambah. Itu kan jadi malah bumbung, ya kan. Sing melu ngin malah seneng. Ya karena dimotivasi, bukan malah dicaci maki itu kan. Gini samono gua apa? Atau kontaknya sekarang itu ya seperti itu. Kadang ada orang yang kayak itu. Maka orang-orang seperti itu dilaknat. Apalagi sampai murtad. Maka harus dijaga sekali. Tapi mana kontak di sini riba itu adalah sesuatu yang memang sudah dijelaskan di Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi makna riba di sini seluruh mayoritas ulama itu menyebutkan riba itu bukan dari bank. Salah sekali kalau mereka menyatakan seperti itu. Coba penjelasan di tafsir di hadis itu bukan bank. Kalau bank resmi itu bukan riba, tidak ada. Bank itu isinya orang menabung, terus ada pinjam meminjam, utang piutang, itu sudah ada akadnya, itu sudah secara fikih itu sudah digunakan, itu loh. Nah, jangan tanya orang yang benar-benar yang ngerti, misalkan yang ngerti benar-benar Quran tafsirnya itu enggak, bukan dikatakan riba. Ya benar-benar dikatakan riba berarti ya konteksnya adalah mereka yang misalkan memberikan satu pinjaman dan itu jelas tidak ada jaminan. Satu, tidak ada jaminan, dan itu akadnya juga rusak. Kalau misalkan konteksnya kayak bank yang resmi, itu kan tidak mungkin satu orang harus mengetahui, misalkan suami mau pinjam harus mengetahui istri, itu kan. Dan mungkin sendirian, itu kan. Jadi pasti ada. Kalau dia misalnya jaminannya apa, itu kan nanti, atau BPKB atau apa misalkan, itu pasti ada. Jadi kalau konteks yang sekarang yang kecil-kecil itu tadi yang merusak, akhirnya masyarakat jadi rusak. Kasihan. Maka saya itu berharap sekali itu pemerintah itu menutup itu yang termasuk koperasi-koperasi yang mengatasnamakan tadi ya pinjam-pinjamnya, dan itu jelas itu 100% haram. Karena lebih banyak madorotnya, jelas madorot sekali. Ya. Orang akhirnya termasuk sekarang banyak terjadi bunuh diri ini yang saat-saat ini sering di media sosial. Ya pinjol yang secara pinjol ataupun yang secara langsung, atau sekarang yang perjudian yang pakai slot kayak apa. Ya, masih muda-muda bunuh diri, padahal perjalanannya masih panjang karena salah langkah, salah pergaulan. Yang tua juga akhirnya ikut-ikutan karena mengedepankan gaya hidup. Saya itu pernah didatangi satu jamaah. Itu pagi-pagi ditelepon, "Oh, Ustaz di rumah." "Oh, ini masih di rumah, nanti 1 jam lagi berangkat." "Ada apa?" "Saya mau ke situ, mau minta tolong, butuh pencerahan." "Ya udah ke sini saja." Setelah sampai ke rumah, saya tak tanya, "Gimana, ada yang bisa dibantu apa?" Dia menyatakan, "Pak Ustadz, apakah saya boleh membunuh istri saya?" Saya, ini orang kenapa itu kan? Loh, gimana, ada apa itu kan? Kenapa kok pengen mati ini bojone apa itu kan? Saya itu udah capek. Setiap hari itu saya udah kerja. Kasih makan sudah, anak minta ini udah. Tidak tahunya tiba-tiba kok istri punya hutang 20 juta. Suaminya marahnya luar biasa. Cara bahasa saya mungkin mengatakan boleh, dan pulang dibunuh istrinya. Itu kan. Untuk yang didatangi untuk saya itu kan. Jadi ya,
tak kasih solusi, tak kasih solusi sudah. Jangan masih punya orang tua, masih istri masih punya, kumpulkan, dimusyawarahkan, nanti ada ketemu jalannya. Terus kontak yang kedua, istri kamu bawa ke rumah orang tua kamu dulu, jangan di lingkungan itu. Lingkungan itu berarti sementara ini belum tidak sehat, harus keluar dari itu dulu. Sebab kalau tidak dikeluarkan, kamu mencari solusi, istri kamu pun pasti akan cari solusi dengan cara itu lagi, itu loh. Dan itu tidak akan ada selesainya. Di sini sudah ditutup, ternyata dia pinjam lagi, tujuannya ingin nutup juga, itu kan. Akhirnya yang ngikuti, alhamdulillah selesai. Walaupun harus misalkan ternyata pulang ke rumah orang tua, akhirnya orang tua mau nggak mau harus memberikan yang tanah yang harusnya untuk waris, akhirnya diberikan ke dia sebagai apa, jatah kawan gitu ya. Ya selesai, untungnya selesai dengan baik. Coba kayak apa kalau mengedepankan nafsu, tidak kenal ustadz, tidak kenal kiai, nggak kenal apa ya, yang terjadi yang di media sosial tadi, anak-anak muda dengan mudahnya bunuh diri, tidak tahu bahwa di Quran itu jelas bunuh diri itu dosa besar. Dosa besar, bunuh diri dosa besar, perilaku dosa ya sayang dilarang dalam syariat Islam. Makanya hati-hati dalam bergaul ya, jangan mengedepankan gaya hidup. Ngapain diperlihatkan dong aslinya, yang penting apa adanya, lebih enak hidup, sudah dinikmati ya kan. Mampu ya mampu, ndak ya sabar dulu sambil ikhtiar ya kan, sambil ikhtiar. Ini karena konteks di zaman sekarang ya ramai di lingkungan orang ribut apa itu ya gara-gara masalahnya ya kayak gitu lagi, masalah riba ya, merambahnya kepada yang dirugikan keluarga semuanya akhirnya dirugikan, tetangga juga akhirnya ikut dirugikan, terganggu. Di kuliah itu orang ketemu tangga di sini diduduk-duduk, pangapunten itu sebelah orangnya mana, lu nyarinya sebelah ku tetangga yang akhirnya digedor-gedor. Ya kalau lihat waktu, tidak lihat waktu, jam malam saja tetap. Itu kan yang saya tidak suka itu di situ. Makanya sangat pengen sekali pemerintah itu harus apa, harapannya itu dihapus saja sudah, karena merusak sekali masyarakat ya kan, merusak sekali masyarakat. Anda lihat waktu, mau nagih kok Anda lihat waktu ya, orang waktunya istirahat didatangin, tidak ada, nanti jam berapa didatangin terus ya. Itu tadi masuk kategori satu lingkaran orang yang lingkaran setan, hitungnya lingkaran setan, semuanya susah semua. Sing nagih juga jam samono durung balik kan kayak apa, si digoleti juga umpetan ya. Jadi itu banyak saya sering lihat kayak gitu di tetangga, ada kayak gitu. Ini apa itu buset pinjam gini-gini, ya Allah ya Rabbi. Akhirnya gali lubang tutup lubang ya. Hidup tidak tenang, dikejar-kejar, akhirnya nanti muncul membohongi orang. Ya sudah, hidupnya semakin tidak tenang ya kan. Itu kontaknya karena keluar dari jalur syariat Islam. Itu kalau yang benar-benar riba, yang benar-benar itu adalah itu yang seperti itu. Yang atas nampakkan semacam koperasi datang ke rumah tanpa adanya jaminan dan malah justru menyengsarakan. Yang ada menyengsarakan, tidak ada menolong, tidak ada istilah menolong. Ya, kalau kontaknya bank itu sudah yang resmi itu kan jelas kan, tulisannya jelas. Nah itu jaminannya cuma fotokopi KTP katanya, itu bisa dicairkan. Ini gimana itu kan. Yang lebih parah lagi, pinjam punya tetangga bisa cair, nanti yang dikejar-kejar tetangga. Jadi kan merusak itu kan, benar-benar merusak. Misalkan kayak jenengan datang, aku jadi fotokopi ini baik kok ini, ya dianya pinjam tapi tidak dilaksanakan, yang dikejar-kejar kan yang namanya, akhirnya jadi tukaran ya kan. Itu yang terjadi di masyarakat sekarang seperti itu, banyak sekali. Nah, saya itu berdoanya ya Allah, mudah-mudahan pemerintah itu bisa melihat hal yang semacam itu dan sudah itu ditutup. Makanya sampai saya menyatakan misalkan ketika di desa-desa menyampaikan kepada aparat desa, ditulis saja yang besar ya, kalangan bebas ini, itu kan sudah, terus harus dirembuk benar-benar. Jadi kalau pengen lingkungannya ndak apa rusak ya,
Karena itu sangat-sangat rusak sekali. Sangat perilakunya sudah menyimpang. Karena yang kasihan nanti anak-anaknya juga. Terus nyatu kenapa? Tidak ada apa nanti selesainya. Itu semuanya bisa habis, rumah bisa habis, tanah bisa habis. Ya, kalau berpikir yang jernih kan tanah harganya ratusan juta bisa pergi untuk haji umroh, ya, bisa untuk modal usaha. Ya untuk kayak gitu, ya sama seperti orang yang judi kan, hitungannya seperti itu. Seakan-akan menang, ya tidak ada orang judi itu bisa kaya. Ya, dari zaman ke zaman manapun ya itu justru malah yang ada adalah menghancurkan. Tapi banyak orang-orang yang karena tadi menganggapnya bahwa ini satu jalur yang paling mudah. Setiap hari misalkan setornya untuk judi 20 atau 50, dikalikan 1 bulan kan dapat banyak, kalikan 1 tahun kan bisa untuk modal. Tapi karena sudah salah arah, salah jalan ketika mencari rezeki, bukan rezeki yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka panjenengan monggo ngati-hati larene mantune dikandani, paling tidak harus hati-hati mencari rezeki agar rezeki yang dicari adalah yang ridho, menuju ridho Allah, sehingga sampai kepada cucu-cucu panjenengan itu menjadi baik, ya. Jenengan orang melu mumet ngembati maning-maning ana masalah, maningan masalah, ya intinya ada di situ. Kalau yang dicari rezekinya baik, insya Allah terus nanti sholatnya juga tidak ditinggal, Allah akan menjadikan dirinya hidup dalam kondisi yang bahagia. Akalul kama yaqulul abdul, ajlis kama yajlisul abdu, wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat maslahat dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi fi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi izzatihi wa jalalihi tatimmus sholihat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.